Secara garis besar, tari di Indonesia itu terdiri dari dua jenis, yaitu tari tradisional dan tari non-tradisional atau tari kreasi. Tari kreasi itu tidak sama dengan tari modern atau tari dari luar. Lalu, bagaimana membedakannya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Pada hakikatnya, kreasi sebagai sebuah bahasa diartikan sebagai hasil daya cipta dari pembuatnya. Makna kreasi di dalam seni tari sendiri itu mempunyai standar ganda. Yang pertama, makna kreasi itu berarti sebuah hal yang benar-benar baru. Nah, di sini jenis tarinya itu bisa kita lihat dalam K-pop dance misalnya, atau modern dance. Kemudian, ada makna kreasi lain, yaitu kelanjutan dari tari tradisional. Contohnya, ada tari merak, ada tari ratuh jaro. Jadi, secara ringkas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tari kreasi baru adalah tari yang meninggalkan aturan-aturan baku yang terdapat pada tari tradisional. Tari kreasi baru awalnya itu dianggap sebagai pemberontak loh, bahkan sebagai perusak dari tari klasik. Lahirnya tari kreasi baru itu dikarenakan adanya kebosanan atau kemapanan atau kecukupan dari tari tradisional yang sudah dilestarikan oleh pendahulunya. Sehingga kaum muda itu berusaha mendobrak kemapanan tersebut untuk berekspresi menjadi pembaruan, melakukan pembaruan terhadap tari klasik. Bahkan sekarang generasi muda itu jauh lebih eksis dan bisa lebih berkembang dengan bebas dengan tari kreasi baru. Di antara tokoh-tokohnya adalah bisa kita sebut Didi Ninitowo yang benar-benar terkenal dengan tarian topengnya. Kemudian ada Huriah Adam. Tari kreasi baru, meski kelihatannya nggak punya aturan gitu ya, sebenarnya dia masih mengambil nilai-nilai estetika dari tari tradisional. Makanya, tari kreasi baru itu sendiri hakikatnya adalah tari tradisional yang diperbarui. Pembaruan dan pengembangan tersebut bertujuan diantaranya agar membuat tari rakyat tadi itu bisa lebih singkat, ya, kemudian lebih padat dan lebih memikat tentunya. Tari kreasi baru itu di dalam penampilannya bahkan hanya memakan waktu sekitar 5 menit loh. Bahkan ada yang sampai 2-3 menit saja. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang bisa menikmati tarian ya yang memakan waktu berjam-jam itu. Ya, mereka bisa bosan. Kecuali tarian tersebut dikombinasikan dengan drama. Ya. Tari kreasi juga cenderung lebih ekspresif karena dia menampilkan tarian bebas tanpa ikatan apapun. Berbeda dengan tari klasik. Nah, tari klasik itu menekankan rasio, intuisi, dan keyakinan. Tari kreasi baru cenderung kepada kebebasan, sedangkan tari klasik itu cenderung kepada aturan yang sudah pokok, yang sudah menjadi pakem di dalamnya. Kemudian, seandainya nih, kalau kita pengen membuat suatu karya tari kreasi baru, nah, ketika kita ingin buat, sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa kita ikutin, ya. Ada banyak ya, tapi dari sekian banyak langkah itu, bisa kita rangkum setidaknya 7 langkah, ya, 7 langkah dari langkah-langkah dalam membuat tari kreasi baru.
Langkah yang pertama adalah menentukan tema tari. Di dalam menentukan tema tari, tentunya kita mesti berfokus pada stimulus kita, baik itu stimulus ideasional, stimulus peraba, stimulus visual, stimulus audio, maupun kinestetik. Kemudian, langkah yang kedua adalah memperhatikan penggarapan tari. Kita bisa memperhatikannya dengan cara eksplorasi, improvisasi, evaluasi, komposisi, atau forming. Kemudian, yang ketiga adalah menentukan musik pengiring. Musik pengiring itu dapat diperoleh dari benda-benda yang ada di sekitar kita, banyak sekali. Bahkan, suara tepuk tangan kita atau suara hentakan kaki kita itu juga bisa menjadi inspirasi bagi tari kreasi baru yang akan kita buat. Yang keempat adalah merancang tata busana, mulai dari pakaian dasar, pakaian kaki, pakaian tubuh, kepala, hingga aksesori. Tujuannya adalah untuk melihat dan menampilkan semacam kebaruan di dalam penampilan sang penari. Yang kelima adalah merancang tata rias dan tata rambut. Tujuannya simpel aja, yaitu mempertegas karakter dari penari tersebut agar pesan dari tariannya tersampaikan. Yang keenam adalah latihan, ya, sebagai bentuk pematangan gerak tari, ya, because practice makes perfect, ya. Dan yang terakhir adalah pementasan. Pementasan itu bisa kita lakukan di panggung terbuka, di kelas, atau di ruang virtual. Ya, seperti pandemi sekarang, kita bisa mementaskan tari kita itu secara virtual. Banyak kok kalau kita lihat di YouTube, di sosial media, di media manapun, orang-orang itu mengalihkan pertunjukan tarinya dari tari yang biasanya kita lihat di panggung itu ke dalam panggung virtual. Baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.